Dengan bangga, Teater Lentera mempersembahkan drama audio dengan judul Suara Indahmu Memanggil Hati. Syifa, apakah Syifa menyadari jika banyak teman-teman laki-laki yang mengagumi Syifa? Sama aku, Fer. Ferdi ini bisa aja. Sebuah kisah cinta anak manusia berlatar belakang kisah kasih di SMA, menahan rasa demi menjalankan syariah agamanya. Tenang saja, nanti kalau dirimu ada rasa, aku sampaikan padanya bahwa Mas Ferdiku sedang ditaksir primadona sekolah kita yang namanya... Udah gak usah ngeledek. Dan siapa juga yang suka? Aku cuma... Duh, yang lagi kasmaran. Didukung oleh para pemain: Fatimah Zahra sebagai Aira, Rofikoh sebagai Syifa, Rofika sebagai petugas kantin, Mahmudah sebagai dokter, Ridatul Fadilah sebagai ibu, Rohman Nada Irama sebagai Ferdi, Basori sebagai Syahrul, Noval Firdaus sebagai Ustadz, backing vokal Rika Junior, Maulida Putri pengantar cerita. Naskah ditulis oleh Fatimah Zahra, penata suara dan musik Rahman Hadi, sutradara Fatimah Zahra. Selamat menikmati. Bel tanda istirahat kedua telah berbunyi. Satu hal yang merupakan penantian seluruh murid SMA Al-Islami untuk melepaskan dahaga setelah 2 jam duduk di bangku kelas saat pelajaran berlangsung. Tak terkecuali murid cantik bernama Syifa yang selalu berjilbab rapi, tinggi, sampai jika berjalan Mbak Pragawati masih duduk di bangku kelas 2, selalu berlarian bersama sahabat sejatinya Aira. Seperti layaknya seorang anak yang tak makan beberapa hari, lari dengan cepatnya demi sampai ke tujuannya dengan cepat, yaitu kantin milik Mbak Diah yang terkenal dengan pecel lelenya. Mbak sayang, Syifa pecel lelenya 2. Gak pedes ya. Minumnya es teh 2. Dan gak pakai lama loh Mbak. Lihat tuh, cowok-cowok semuanya pada ngeliatin Tuan Putri Syifa. Aduh, aku jadi kalah saing nih Fa sama kamu. Apaan sih kamu, Rah? Aku gak suka diliatin kayak gitu. Cowok-cowok yang gak bisa jaga pandangannya. Ini Neng Syifa yang gelis pisan. Monggo, pecel lelenya sama es tehnya dan gak pakai lama. Mbak Diah nih, ngikutin caranya Syifa ngomong aja. Ntar jadi gaul loh. Waduh Neng, apa itu gaul? Mbak ini mau tahu aja. Udah tuh Mbak, dipanggil sama anak yang lain. Gaulnya buat PR di rumah aja ya. Ya, si Neng ini. Ya sudah, Mbak mau ngeladenin yang lain dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya Allah, Maha sempurna Engkau yang menciptakan suara dari beribu manusia dengan keindahan yang membuat hatiku tertegun ketika mendengar azannya. Mampu mengalahkan beribu bait sajak indah, beribu lirik lagu-lagu, dan mampu membuatku bertanya-tanya, siapakah orang di balik musola dengan suara merdu itu? Sungguh, Maha sempurna Engkau ya Rabb. Denyut jantung Syifa terasa terhenti. Ikut menikmati alunan suara azan yang begitu merdu di musola sekolah. Tangannya pun seakan beku untuk menikmati pecel lele yang telah dinantinya. Dalam hatinya beribu tanda tanya dengan kalimat yang sama. Siapa yang azan dengan begitu merdunya? Tak seperti hari-hari biasanya. Hatinya pun meneruskan kalimat itu dengan pujian yang maha dahsyat untuk penciptanya. Fa? Siva? Hei, kamu kok ngelamun gitu sih? Kenapa? Pecel lelenya gak enak? Iya, gimana? Siapa yang kurang enak badan? Ini anak cantik-cantik tapi gak nyambungan. Tahu ah, udah cepetan dihabisin makanannya, bentar lagi bel loh. Rah, kamu tahu siapa yang azan tadi? Kayaknya beda deh dari kemarin-kemarin. Oh, jadi itu yang buat kamu bengong. Ya ampun Syifa, Syifa masa nggak tahu itu Ferdi yang juara cerdas cermat IPA tahun kemarin. Oh iya tahu, yang anaknya pendiam itu ya? Kita tetangga kelas dong. Iya Neng cantik, dia tetangga kelas kita. Udah 2 tahun sekolah di sini, masa belum kenal? Bukannya belum kenal, pernah sesekali nyapa dia waktu di parkiran, tapi cuma senyum, jadi nggak paham sama suaranya. Sesampainya di rumah, setelah pulang sekolah, Syifa langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur berwarna pink yang paling dia cintai dari umur TK, sambil memandangi langit-langit kamarnya. Dalam hatinya, bergeming kata-kata indah layaknya insan yang sedang jatuh cinta. Melayang, terbang, dan duduk di atas bulan. Ya Allah, apakah ini yang dinamakan jatuh cinta? Hanya karena mendengar suaranya, hatiku langsung berdebar ingin terus mendengarnya. Aku tidak mengerti dengan perasaan ini ya Rob. Keindahan hatiku saat ini melebihi indahnya mawar putih yang tertata rapi di dalam vas kaca berisi air terbalut embun. Dan merdunya suara hati ini melebihi lagu-lagu yang bercerita tentang keindahan cinta. Dia begitu memikat hati ini ya Rob. Hanya karena mendengar suara azannya, keramahannya, kesopanannya, serta kecerdasannya, aku mengaguminya ya Rob. Tapi ya Rob, aku mohon, jangan biarkan aku terlalu mengaguminya hingga melebihi kedua orang tuaku. Jaga hati ini agar tak terbawa nafsu dunia dan tetap selalu mengingatmu.
pagi Aira sayang. Wah, gak kayak biasanya nih, pagi-pagi sudah secerah ini. Pasti ada sesuatu. Ngaku hayo. Aira nih, sukanya curigaan gitu. Rah, ntar siang jemaah di musola sekolah yuk. Nah kan, ketahuan. Pasti gara-gara Ferdi nih. Biasanya aja lebih milih ke kantin Mbak Dia, terus sholat di rumah daripada sholat di musola sekolah dengan beribu alasan. Tapi ya udah deh, daripada Tuan Putri menangis tragis. Bel berbunyi. Syifa dan Aira bergegas ke musola untuk sholat berjamaah dan mendengarkan Ferdi azan. Setelah sering datang ke musola untuk berjamaah, Syifa dan Aira semakin dekat dengan agama karena menjadi anggota Rohis. Tak jarang, mereka berdua mengikuti acara agama yang diikuti pula oleh Ferdi. Semua itu berawal karena adanya Ferdi dalam anggota keagamaan itu. Semakin lama, Syifa menjadi teman dekat Ferdi dan mereka menjadi semakin mengenal satu sama lainnya. Tak canggung lagi untuk saling menyapa, serta sesekali pergi makan bersama dengan ditemani Aira. Sore yang indah. Matahari sudah mulai condong ke barat dan sesaat lagi akan meninggalkan bagian bumi Allah untuk menyinari belahan bumi lain. Tampak pelajar belia duduk dengan khusyuk mendengarkan tausiah Ustadz dalam kegiatan agama di sekolah ini. Adik-adik sekalian, izinkan saya hanya menyampaikan apa yang diamanahkan oleh baginda tercinta kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan agar kita menjaga 5 dari yang 5. Pertama, jaga sehat sebelum sakit. Kedua, jaga sempat sebelum sempit. Ketiga, jaga kaya sebelum miskin. Keempat, jaga muda sebelum tua. Dan yang kelima, yang terakhir, jaga hidup sebelum mati. Sekarang kalian ada di usia muda. Manfaatkanlah usia muda ini dengan sebaik-baiknya. Raih prestasi dengan sebanyak-banyaknya. Pelajari ilmu, tingkatkan kualitas diri, dan tetap jaga hati. Di era seperti sekarang ini, maksiat banyak bertebaran di mana-mana. Dan setiap kita mudah bermaksiat. Maka dari itu, jaga diri kalian dengan iman dan takwa. Karena sekali melangkah, fatal akibatnya. Usai kajian, Ferdi dan Syahrul membereskan karpet. Sementara Syifa, Aira, juga beberapa teman putri lainnya
menyapu lantai masjid sekolah. Alhamdulillah, acara bisa terlaksana dengan cukup sukses dan lumayan banyak yang datang. Lagi mana nggak sukses? Penyelenggaranya pemuda tampan dan cerdas di sekolah ini. Dan Kamu, Rul, jangan berolok-olok gitulah. Bukan karena aku, tapi karena kesadaran teman-teman juga. Apalagi sore ini tidak hujan. Jadi ya wajar kalau banyak yang datang. iya, sekarang memang tidak hujan. Cuaca sangat cerah. Secerah hatimu yang sedang diperhatikan oleh primadona sekolah ini kan? Hahaha. Diperhatikan siapa sih? Gak ada. Halah, pakai nggak ngaku. Lah yang kemarin di kafe impian itu siapa? Hayo. Satu pemuda ditemani dua pemudi. Loh, siapa? Ya, Pak Ustadz Ferdi. Nggak usah mengelak. Lah nih foto siapa? Nah, heran kan? Mengapa aku bisa tahu? Itu tak penting, Bung. Yang penting, aku hanya bisa berdoa semoga kalian benar-benar menjadi pasangan yang ideal. Iya, yang satunya cerdas, yang satu cantik. Wih, cocok guys. Hahaha. Tapi jangan lupa sampaikan salam manisku untuk Aira juga ya. Hahaha. Suatu sore di rumah Aira, Syifa duduk manis di kursi tamu dengan kerudung merah marun, menambah cantik dan anggunnya. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada sebuah foto yang terpasang di dinding rumah Aira. Betapa terkejutnya Syifa. Dipandanginya foto itu lekat-lekat. Dia sangat kenal siapa yang terpampang di foto itu. Aira dan Ferdi. Jadi mereka saling kenal. Dan mereka Minum dulu, Fa. Fa? Fa? Iya, terima kasih. Jadi gadis jangan suka melamun, nanti kesurupan. Enggak kok, aku nggak ngelamun. Aku lagi kagum sama dua sejoli yang lagi dimabuk asmara. Hah? Siapa? Itu? Oh, itu toh. Cemburu ya. Terima kasih ya. Kami baru jadian setelah kami dilahirkan. Ngaco ah. Masa jadian saat lahiran? Rah, aku ikut senang kok jika kalian jadian. Ferdi baik, kamu juga baik. Kalian Lah, gimana nggak sesaat lahiran? Kami saudara sepupu. Ferdi itu anak dari kakak ibuku. Nah, jadi gak perlu khawatir. Neng cantik, aku itu sama Mas Ferdi saudaraan. Jadi gak mungkin lah kami pacaran. Tenang saja. Nanti kalau dirimu ada rasa, aku sampaikan padanya bahwa Mas Ferdiku sedang ditaksir primadona sekolah kita yang namanya... udah gak usah ngeledek. Dan siapa juga yang suka? Aku cuma... Duh, yang lagi kasmaran. Sudah ya Mbak Syifa, diminum dulu minumannya. Terus kita kerjakan tugas kita.
Baru nanti tak antarkan ke rumahnya Mas Ferdi. Kamu. Mas Ferdi pasti senang karena aku bisa mengantarkan calonnya ini. Dan mulai sekarang aku panggil Mbak Syifa ya. Udah gak usah ngeledek. Saat istirahat, tak seperti biasanya. Syifa duduk sendiri di kantin Mbak Diah tanpa Aira. Tiba-tiba, Ferdi datang menghampirinya. Syifa, kenapa kamu sendirian? Ferdi, Aira gak berangkat. Lagi sakit flu katanya. Ferdi, silakan duduk. Syifa, apakah Syifa menyadari jika banyak teman-teman laki-laki yang mengagumi Syifa? Sama aku, Fer. Ferdi ini bisa aja. Banyak yang meminta nomor HP dan menitipkan salam lewat Ferdi. Di sini, Ferdi hanya mengingatkan kalau semuanya yang kita miliki itu masih ada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syifa diberi paras yang cantik dan kecerdasan juga tolong dijaga ya. Jangan semua itu menjadikan kesombongan, karena semua kembali padanya. Terus kejar cita-cita Syifa sampai tercapai. Buat bangga orang tua, makin rajin jamaah. Yang pasti, jadilah yang terbaik di antara yang baik. Ya. Iya, Fer. Makasih banget ya nasihatnya. Aku pasti inget terus kata-katamu tadi. Setelah mengobrol bersama Ferdi, bel berbunyi, mengakhiri jam istirahat, dan mereka berdua kembali ke kelas masing-masing. Sesampainya di rumah, seperti biasanya, Syifa menatap kembali langit-langit kamarnya yang terdapat 1, 2, dan 3 sarang laba-laba di ujung-ujung kamarnya. Hati kembali bergeming. Hei Allah, sungguh aku ingin memilikinya. Apakah aku bisa bersamanya ya Allah? Dia begitu baik padaku. Dan rasa ini semakin hari semakin bertambah. Laksana air laut yang tak pernah surut. Halo, assalamualaikum Rah. Ada apa? Kangen ya tadi di sekolah gak ketemu aku. Duh, bukan waktunya bercanda. Ini penting. Ada apa Rah? Ferdi kritis, Fah. Di RS. Dia kecelakaan, tertabrak bis kota. Ferdi. Rah, sekarang Iya, di ruang ICU. Sudah ya, Fah. Assalamualaikum. Syifa kaget dan lemas mendengar berita itu. Dengan raut wajah bingung dan tak percaya,
Syifa langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan keadaannya. Saat di jalan, Syifa hanya bisa membayangkan wajah Ferdi saat tadi siang mengobrol bersama di kantin. Setelah sampai, Syifa segera lari melewati lorong rumah sakit yang begitu ramai pasien. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Wajah basah karena bercucuran air mata. Jilbab yang biasanya rapi tak lagi terpasang dengan semestinya. Tak berjalan bak Pragawati. Yang dipikirkannya hanya Ferdi, orang yang dia kagumi, dan mungkin itu yang Syifa rasakan sebagai cinta. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Kejadiannya sangat singkat, Ma. Saat pulang sekolah tadi, mobil Mas Ferdi ditabrak dari belakang. Katanya, rem bis kota itu belum. Jadi, sopir bis itu tak dapat mengendalikan diri. Setelah dokter keluar dari ruang operasi, keluarga Ferdi segera menghampiri dokter dan menanyakan keadaan Ferdi. Jawaban dari dokter membuat semua keluarga dari Ferdi bercucuran air mata dan wajahnya semua berubah menjadi duka hati. Maaf, Dok. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tolong, Dok, selamatkan dia. Dia harapan kami. Maaf Ibu, harapan Ibu juga harapan kami. Kami pun senang jika semua pasien kami sembuh dan pulih kembali. Tapi maaf, sekali lagi maaf Ibu. Nampaknya Allah lebih menyayangi Mas Ferdi. Dan sekarang Mas Ferdi tenang menghadap Allah. Ferdi, anakku. Mengapa kau tega meninggalkan ibu, Nak? Ya Allah, mengapa tak kau ambil saja nyawaku? Ya Allah, Bude. Sabar, Bude. Tolong, Bude pingsan.
Syifa bertambah sesak ketika melihatnya. Air matanya pun semakin deras dan membasahi jilbab birunya itu. Hatinya memberontak keras dengan fakta yang telah menjadi garisnya. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati. Syifa diberi paras yang cantik dan kecerdasan juga tolong dijaga ya. Jangan semua itu menjadikan kesombongan, karena semua kembali padanya. Terus kejar cita-cita Syifa sampai tercapai. Buat bangga orang tua, makin rajin jamaah. Yang pasti, jadilah yang terbaik di antara yang baik. Setelah pemakaman selesai, Syifa duduk lemas di samping makam Ferdi dengan ditemani Aira. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Ya Rob, mengapa engkau mengambilnya dariku? Tak bisakah engkau memberiku waktu untuk terus mengaguminya? Biarlah aku hanya dapat mendengar suaranya, tapi tolong kembalikan dia padaku. Sudah, sudah, jangan diratapi. Kita sama-sama kehilangan Mas Ferdi. Sekarang kita hanya bisa mendoakan semoga dia bahagia di sisi Allah dan mendapatkan tempat yang mulia. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati. Ya Allah, Dia telah mengajak kami ke jalan kebaikan. Jadikan itu sebagai jalan mudahnya untuk berjumpa denganmu ya Rabb. Amin. Amin. Syifa menyatakan perasaannya yang selama ini dia simpan untuk seseorang yang dia anggap cintanya. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Ferdi, jika kini aku diberi waktu untuk bertemu denganmu, walau hanya 1 jam saja, aku ingin mengatakan, jika sebenarnya dari banyak teman laki-laki yang mengagumiku, tak ada yang membuatku merasa sombong dan berarti, jika bukan dikagumi olehmu. Akulah wanita yang mengagumimu. Kaulah laki-laki yang mampu membuatku merasa jatuh cinta dan berlanjut cinta.
Terima kasih telah membuatku menjadi wanita muslim yang mengerti tentang agamanya. Mengajakku untuk selalu berbuat baik, mendorong hati ini untuk taat beribadah, dan mengejar cita-citaku. Semua nasihatmu akan aku ingat sampai kapanpun, karena nasihat itulah yang menjadi kata-kata terakhirmu untukku. Suara azanmu yang selalu membuatku semangat untuk berjamaah di musola sekolah, kini akan membuatku bersemangat berjamaah dimanapun aku berada. Karena disitulah terdapat suaramu yang tak pernah terganti. Terima kasih, karena suara indahmu telah memanggil hatiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian tadi, suara indahmu memanggil hatiku. Ibrah yang bisa kita petik, menahan rasa demi mempertahankan syariah agama adalah masa-masa yang sulit bagi generasi masa sekarang. Namun bukan berarti tidak bisa. Jodoh, lahir, rizki, dan mati adalah rahasia ilahi. Drama ini dipersembahkan untuk para generasi muda yang taat dan tetap memegang teguh norma dan agama. Sampai jumpa.